Orang tua yang pilih kasih. Adikku yang hamil di luar nikah malah dibanggakan, sedangkan aku yang mandul malah dihina. Namaku Liana. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak kecil, aku selalu berusaha menjadi anak yang baik, patuh, dan berprestasi agar bisa membuat orang tuaku bangga. Aku belajar dengan giat, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta, dan selalu berusaha tidak merepotkan mereka. Aku pikir, dengan melakukan semua itu, aku akan mendapatkan kasih sayang yang sama seperti yang diterima Laras, adikku. Namun, kenyataannya berbeda. Laras selalu menjadi pusat perhatian. Dia manja, selalu mendapatkan apapun yang diinginkannya tanpa perlu bersusah payah. Aku, di sisi lain, harus berjuang sendiri. Aku menahan air mata saat hadiah ulang tahunku tak pernah semewah milik Laras. Aku menekan kecewa saat usahaku seringkali hanya dianggap biasa saja, sementara pencapaian kecil Laras dirayakan dengan bangga. Aku pikir, setelah aku tumbuh dewasa, menikah, dan menjalani kehidupanku sendiri, ketidakadilan itu akan berakhir. Aku berharap bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang itu, membangun kebahagiaanku sendiri tanpa harus merasa dibandingkan. Tapi ternyata, hidup masih menyimpan luka yang lebih dalam untukku. 2 tahun setelah menikah, aku dan suamiku, Adrian, masih menunggu kehadiran seorang anak. Awalnya, aku tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Aku percaya, semua akan terjadi pada waktunya. Namun, semakin lama, pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan kerabat mulai terasa seperti belati yang menusuk perlahan. Kapan punya momongan, Liana? Sudah periksa ke dokter belum? Siapa tahu ada yang salah. Jangan terlalu sibuk kerja, nanti susah hamil. Aku selalu tersenyum saat menjawab, berpura-pura tenang, meskipun di dalam hati, pertanyaan-pertanyaan itu seperti beban yang semakin menekan dadaku. Aku mulai sering menangis diam-diam di kamar, menatap test pack yang selalu menunjukkan satu garis. Setiap doa yang kupanjatkan semakin panjang, setiap harapan semakin tinggi, tapi waktu terus berjalan tanpa ada tanda-tanda kehidupan di rahimku. Adrian selalu berusaha menguatkanku. Kita masih punya waktu, sayang. Jangan terlalu stres, ya? Katanya sambil menggenggam tanganku erat. Aku mengangguk dan tersenyum kecil, tapi hatiku tahu bahwa dia juga menyimpan kekhawatiran yang sama. Aku sering melihatnya terdiam lama, menatap perutku yang tetap rata. Aku tahu dia ingin menjadi ayah, sama seperti aku ingin menjadi ibu. Akhirnya, kami memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Hari itu, aku duduk di ruangan dokter dengan tangan gemetar, jari-jariku saling bertautan di atas pangkuan. Adrian ada di sampingku, menggenggam tanganku, memberi kekuatan. Dokter, seorang pria parubaya dengan kacamata di ujung hidungnya, membaca hasil pemeriksaanku dengan ekspresi serius. Aku menahan napas, menunggu kata-kata yang akan mengubah hidupku selamanya. Maaf, kemungkinan besar Anda sulit untuk hamil. Duniaku seakan berhenti berputar. Aku menatap dokter dengan mata membelalak, berharap aku salah dengar. Maksud dokter, sulit itu bagaimana?
Suaraku bergetar. Dokter menghela napas pelan. Dari hasil pemeriksaan, ada masalah pada sistem reproduksi Anda. Peluang Anda untuk hamil sangat kecil, meskipun bukan tidak mungkin. Tapi, aku tidak lagi mendengar sisanya. Kata-kata dokter seakan berubah menjadi dengungan tak jelas. Tanganku gemetar hebat, dan air mataku menggenang tanpa bisa kutahan lagi. Aku menoleh ke arah Adrian, mencari ketenangan dalam matanya. Namun, yang kutemukan hanyalah keterkejutan dan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Adrian, bisikku pelan, berharap dia akan segera meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia menelan ludah, lalu tersenyum kecil meskipun aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Kita hadapi ini bersama, sayang. Aku ingin percaya kata-katanya, tapi luka yang baru saja menggores hatiku terlalu dalam. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pulang ke rumah orang tuaku. Aku pikir, di sana aku bisa menemukan kehangatan dan dukungan yang sangat kubutuhkan. Saat aku masuk ke dalam rumah, ibu sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum tipis. "Liana, kok tumben pulang?" Aku berusaha tersenyum, tetapi wajahku pasti sudah cukup menjelaskan bahwa aku sedang tidak baik-baik saja. Ibu langsung mengerutkan kening. "Kenapa mukamu kusut begitu? Kamu bertengkar sama Adrian?" Aku menggeleng pelan. "Bukan itu, Bu," suaraku hampir tak terdengar. "Aku habis dari dokter. Hasilnya, kemungkinan besar aku sulit hamil." Hening. Aku menunggu reaksi ibu, berharap dia akan menarikku ke dalam pelukannya, berkata bahwa aku tidak sendiri, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, yang kudapat justru sebaliknya. Ibu menatapku dengan ekspresi kecewa yang begitu nyata. Bibirnya menipis, seolah menahan amarah. Lalu, dengan suara dingin, dia berkata, "Mandul, jadi, suamimu gak mau ninggalin kamu?" Aku terhenyak. "Bu?" Suaraku hampir tercekat. Aku mencari ayah, berharap beliau akan membelaku, mengatakan bahwa ibu hanya bercanda atau setidaknya menenangkan suasana. Tapi ayah hanya duduk diam, menatap lantai, seolah kata-kata ibu memang benar adanya. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba tersenyum, meskipun air mata mulai menetes di pipiku. Aku nggak tahu, Bu. Adrian bilang dia akan tetap bersamaku." Ibu mendengus. "Itu sekarang. Tapi nanti, semua laki-laki pasti ingin punya anak. Liana, kamu pikir dia akan bertahan dengan perempuan mandul seperti kamu?" Hatiku remuk. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ini bukan salahku. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. "Aku capek, Bu," hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. Ibu menggeleng, lalu bangkit dari sofa. "Kalau kamu capek, coba pikirkan bagaimana perasaan suamimu. Kamu sudah mengecewakan dia, Liana. Kamu tahu kan, perempuan yang tidak bisa memberi keturunan itu sama saja seperti..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku tahu maksudnya. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa suara. Aku ingin marah, ingin mengatakan bahwa aku juga terluka,
bahwa aku juga ingin menjadi seorang ibu. Tapi percuma. Aku tahu, di mata ibu, aku hanyalah sebuah kekecewaan. Dan saat itu, aku sadar, aku benar-benar sendirian. Konflik 2, kabar mengejutkan dari Laras. Malam itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menatap kosong layar televisi yang bahkan tak benar-benar kutonton. Hari-hariku masih dihantui rasa sakit setelah mendengar vonis dokter. Aku berusaha tegar di depan Adrian, berusaha meyakinkan diriku bahwa pernikahan kami tetap akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hati, aku tidak bisa menepis ketakutan bahwa suatu saat Adrian akan berubah pikiran. Lamunanku terhenti ketika pintu rumah terbuka dengan tergesa. Laras masuk dengan wajah pucat, rambutnya berantakan, dan matanya sembab seperti habis menangis. Aku menoleh dan langsung merasa ada yang tidak beres. "Laras?" panggilku pelan. Dia tidak menjawab, hanya berjalan cepat ke arah kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Aku menunggu sejenak, mencoba berpikir apakah aku harus membiarkannya sendiri atau menghampirinya. Tapi naluriku sebagai kakak terlalu kuat untuk diabaikan. Akhirnya, aku berdiri dan mengetuk pintu kamarnya perlahan. "Laras, boleh kakak masuk?" Tak ada jawaban. Namun, saat aku mendengar isak tangis samar dari dalam, aku langsung mendorong pintu. Kunci tidak diputar, jadi pintu terbuka dengan mudah. Laras duduk di sudut tempat tidurnya, memeluk lutut, bahunya terguncang menahan tangis. Aku menutup pintu perlahan dan berjalan mendekat. "Ada apa? Kamu kenapa?" tanyaku dengan lembut, duduk di sampingnya. Laras tidak langsung menjawab. Dia mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu menoleh padaku dengan tatapan penuh kepanikan dan ketakutan. "Kak." Suaranya bergetar. Aku menunggu dengan sabar. Beberapa detik kemudian, dari bibirnya keluar sebuah kalimat yang membuat jantungku nyaris berhenti. "Kak, aku hamil." Aku terperanjat. Jantungku berdegup kencang, dan untuk beberapa saat aku tidak bisa berkata apa-apa. "Apa?" tanyaku, memastikan aku tidak salah dengar. Laras menggigit bibirnya dan mengangguk pelan. "Aku hamil, Kak." Aku menelan ludah. Aku tahu Laras punya pacar, tapi dia bahkan belum menikah. Pikiranku langsung melayang ke orang tua kami. Bagaimana reaksi mereka nanti? Ayah pasti akan marah besar. Ibu mungkin akan menangis dan menyalahkan Laras habis-habisan. "Laras? Siapa? Maksud kakak, ayah dari bayi ini?" Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimatku. Laras menggeleng dengan putus asa. "Aku nggak tahu, Kak. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana." Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan debaran jantungku yang masih tak karuan. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Kecewa? Sedih? Atau iba? Aku akhirnya mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. "Laras, kita cari jalan keluarnya, ya. Kakak akan bantu sebisanya." Laras kembali menangis, kali ini di bahuku. Aku membelai punggungnya, meski dalam hati aku juga merasa panik. Aku berpikir, orang tua kami pasti akan marah besar. Namun, ternyata aku salah. Keesokan paginya, setelah semalaman aku berusaha menenangkan Laras,
dia akhirnya memberanikan diri menghadap ayah dan ibu. Aku ikut duduk di ruang tamu, hatiku berdebar cemas. Laras mengangkat wajahnya yang masih sembab, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Bu, Yah, aku hamil." Aku langsung menahan napas, siap dengan teriakan atau kemarahan yang mungkin akan pecah setelahnya. Namun, reaksi mereka justru di luar dugaanku. Ibu mengerjapkan mata, lalu menatap Laras dengan ekspresi terkejut, tetapi bukan kemarahan. Justru, dalam tatapannya ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Ayah, yang biasanya begitu keras, malah menghela napas panjang. "Siapa ayahnya?" tanyanya datar. Laras menunduk, tangannya gemetar. "Rian, Yah." Aku tahu Rian, pacar Laras. Mereka sudah lama bersama, tapi aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Ibu mendesah dan, yang lebih mengejutkan, meraih tangan Laras. "Kamu sudah bilang ke Rian?" Laras menggeleng pelan. Ibu menoleh pada ayah. "Kita harus bicara dengan keluarganya. Anak kita nggak bisa dipermalukan begini." Aku terdiam, menatap ibu dengan bingung. Di mana amarahnya? Di mana suara tinggi yang biasa ia lontarkan saat aku membuat kesalahan kecil? "Apa maksudnya, Bu?" tanyaku akhirnya. Ibu menoleh padaku dan mengernyit, seolah pertanyaanku bodoh. "Tentu saja, kita harus memastikan Rian bertanggung jawab. Laras tidak boleh sendirian." Aku semakin terkejut. Jadi, mereka tidak menyalahkan Laras? Tidak ada kata-kata sinis, tidak ada ekspresi kecewa seperti yang mereka tunjukkan padaku? Aku menatap Laras yang kini memegangi tangan ibu dengan erat, seolah menemukan perlindungan yang selama ini ia cari. Dan saat itu, aku menyadari sesuatu. Sekali lagi, aku bukanlah anak yang mereka prioritaskan. Ketika aku menangis dan mengharapkan dukungan setelah dokter mengatakan aku sulit hamil, yang kudapat hanya tatapan kecewa dan kata-kata menyakitkan. Tetapi ketika Laras datang dengan berita yang seharusnya menjadi aib keluarga, mereka langsung berusaha melindunginya. Aku ingin tertawa, tapi tidak bisa. Hatiku terasa semakin hancur. Aku menelan kepahitan itu dalam diam, sementara ibu dan ayah sibuk membahas rencana pernikahan Laras dengan wajah serius, seolah kehamilannya adalah sesuatu yang harus segera diselamatkan, bukan kesalahan yang patut disesali. Dan sekali lagi, aku merasa tak terlihat, tak diinginkan, tak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Konflik 3, kebanggaan yang tak masuk akal. Aku duduk terpaku di kursi ruang tamu, tubuhku terasa kaku, seolah terperangkap dalam dunia yang tidak lagi masuk akal. Jantungku masih berdetak cepat, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Laras, adikku, baru saja mengakui sesuatu yang seharusnya membuat orang tua kami murka. Sesuatu yang jika terjadi padaku dulu, mungkin akan membuatku diusir dari rumah. Tetapi yang kudengar bukan teriakan marah. Yang kulihat bukan wajah kecewa atau kekecewaan mendalam. Sebaliknya, ibu justru menatap Laras dengan mata berbinar. Wajahnya seperti diterangi cahaya kebahagiaan yang luar biasa. Seolah-olah Laras baru saja membawa kabar terbaik dalam hidup mereka. "Astaga, ini sungguhan, Nak." Suara ibu bergetar, tetapi bukan karena amarah,
melainkan kegembiraan yang begitu jelas. Laras mengangguk lemah, air matanya jatuh, entah karena takut atau lega. Aku menunggu ledakan kemarahan itu, menunggu suara lantang ibu yang akan menghardiknya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam hitungan detik, ibu melangkah maju dan merengkuh Laras dalam pelukannya. Ya Tuhan, akhirnya, kami akan punya cucu. Aku membeku. Duniaku seperti runtuh dalam sekejap. Ayah yang sedari tadi diam, kini justru mengulas senyum tipis, sesuatu yang hampir tidak pernah kulihat darinya. Berapa bulan? Tanyanya, suaranya begitu lembut dan penuh perhatian. Baru 8 minggu, Yah, jawab Laras lirih. Ibu menarik Laras lebih erat dalam pelukannya, menepuk-nepuk punggungnya dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Nak, kamu nggak sendirian. Kami akan mengurus semuanya. Yang penting kamu dan bayi ini sehat. Kepalaku berdengung. Aku menatap mereka bertiga, hati dan pikiranku terasa kosong. Ibu dan ayah, yang seumur hidupku begitu keras dan penuh tuntutan, kini justru menunjukkan kelembutan yang tidak pernah kudapatkan. Untuk seseorang yang baru saja melakukan kesalahan sebesar ini. Sementara aku yang telah berusaha keras, yang selalu patuh, yang mati-matian mencoba menyenangkan mereka, justru tidak pernah mendapatkan pelukan seperti itu. Tidak pernah mendapatkan tatapan penuh kebanggaan, seperti yang sedang mereka berikan pada Laras. Aku menelan ludah, mencoba mengusir sesak di dada yang semakin menjadi. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Bu, suaraku keluar, nyaris berbisik. Ibu menoleh dengan mata yang masih berbinar. Apa, Liana? Aku mengumpulkan keberanian untuk berkata. Jadi, ibu sama sekali nggak marah? Laras hamil sebelum menikah, Bu. Ini bukan sesuatu yang membanggakan. Seketika wajah ibu berubah sedikit tegang, tetapi kemudian ia menghela napas dan tersenyum kecil. Laras memang melakukan kesalahan, tapi dia membawa berkah, Liana. Dia memberikan kami cucu, sesuatu yang sudah lama kami nantikan. Jantungku serasa dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Berkah? Ulangku dengan suara gemetar. Jadi menurut ibu, aku apa? Ibu mengerutkan kening. Maksudmu? Aku tertawa hambar, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku sudah melakukan segalanya buat kalian. Aku belajar keras. Aku selalu patuh. Aku bahkan menahan semua luka karena kalian selalu lebih menyayangi Laras. Tapi saat aku bilang aku mungkin gak bisa punya anak, yang aku dapat cuma penghinaan dan tatapan kecewa. Sedangkan Laras, dia malah dipeluk dan dibanggakan setelah melakukan kesalahan. Ayah yang sedari tadi diam kini mendesah berat. Liana, jangan membuat ini tentang dirimu. Aku menoleh padanya, mataku panas karena emosi yang meluap. Tentang diriku? Yah, aku cuma ingin tahu. Kenapa aku harus berusaha begitu keras, kalau pada akhirnya aku tetap dianggap tidak cukup baik? Hening. Tak ada yang menjawab. Laras menunduk, menggigit bibirnya. Aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah atau justru lega. Aku berdiri, napasku berat. Selamat untuk kalian semua. Selamat untuk bayi ini. Semoga kalian bahagia.
Aku berjalan melewati mereka, tanpa menoleh lagi. Begitu aku sampai di luar rumah, udara malam yang dingin menyergap wajahku. Langit gelap, tanpa bintang. Napasku tersengal, seolah udara yang kuhirup tak cukup untuk mengisi paru-paruku. Aku berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Hatiku hancur berkeping-keping. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku benar-benar sendirian. Dan aku tidak ingin menjadi bagian dari keluarga ini lagi. Sejak malam itu, perlakuan mereka padaku semakin kejam. Jika dulu aku masih bisa berpura-pura bahwa aku adalah bagian dari keluarga ini, kini rasanya aku benar-benar hanya orang asing yang kebetulan memiliki hubungan darah dengan mereka. Aku masih datang berkunjung ke rumah orang tuaku, mencoba mempertahankan hubungan meski hatiku sudah terlalu lelah. Aku berharap, meski hanya sedikit, ibu dan ayah akan berubah. Aku berharap waktu bisa membuat mereka sadar betapa tidak adilnya perlakuan mereka padaku. Namun, harapan itu terlalu naif. Hari itu, aku datang membawa buah tangan. Aku membeli beberapa makanan favorit ibu dan ayah, juga membawa pakaian bayi untuk Laras. Aku tahu aku tidak wajib melakukan ini, tapi di lubuk hatiku yang terdalam, aku masih ingin diakui oleh mereka. Aku masih ingin dicintai oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Saat aku masuk, ibu sedang duduk di kursi ruang tamu, merajut sesuatu. Laras bersandar di sofa dengan tangan mengelus perutnya yang mulai membesar, wajahnya berseri-seri. Ayah duduk di sudut, membaca koran seperti biasa. Aku menatap mereka bertiga dan menarik napas dalam sebelum berkata, "Bu, Ayah, aku datang." Ibu mendongak sekilas, lalu kembali menunduk tanpa ekspresi. Hanya itu jawabannya. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan nada dingin itu. Aku melangkah lebih dekat dan meletakkan kantong belanjaan di meja. Aku bawa makanan favorit ibu dan ayah. Aku juga beli beberapa baju bayi untuk Laras. Laras menatap tas itu sekilas, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Kak." Aku berharap ibu juga akan berkata sesuatu, tetapi dia hanya melirik kantong belanjaan itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Kamu pikir ini cukup?" Suara ibu akhirnya terdengar. Aku mengerutkan kening. "Maksud ibu?" Ibu mendengus kecil, lalu menatap Laras dengan mata berbinar. "Lihat Laras. Meskipun masih muda, dia bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga ini. Dia membuat kami bangga." Aku merasakan sesuatu menghunjam dadaku. "Dan kamu?" Lanjutnya dengan suara tajam. "Kamu cuma membebani suamimu. Sudah tahu nggak bisa punya anak, masih saja bertahan di sana. Memangnya Adrian nggak malu punya istri seperti kamu?" Dadaku langsung terasa sesak. Tanganku mengepal di atas pangkuan. Aku menoleh ke arah ayah, berharap setidaknya beliau akan mengatakan sesuatu untuk menghentikan ibu. Namun, ayah hanya tersenyum kecil, seolah setuju dengan ucapan ibu. Aku merasakan amarah dan kepedihan bercampur jadi satu. Aku menguatkan suara, meski suaraku sedikit bergetar. "Bu, kenapa selalu begini? Kenapa ibu selalu menyalahkanku atas sesuatu yang di luar kendaliku?" Ibu tertawa kecil, tawa sinis yang membuatku ingin menangis. "Karena kamu gagal, Liana.
Kamu gagal sebagai seorang istri. Seharusnya seorang perempuan bisa memberikan keturunan. Tapi kamu bahkan tidak bisa melakukan itu. Seakan tamparan keras baru saja mendarat di wajahku. Laras menunduk, tampak tidak nyaman. Tapi dia tetap diam. Dia tidak membelaku, dan itu semakin membuat hatiku hancur. Aku menatap ibu dengan mata yang kini terasa panas. Ibu tahu bagaimana rasanya dihina seperti ini? Bagaimana rasanya setiap hari merasa tidak cukup baik? Aku sudah mencoba segalanya, Bu. Aku sudah berusaha menjadi anak yang baik. Tapi bagi ibu, aku tetap tidak cukup. Dan sekarang, hanya karena aku tidak bisa punya anak, aku dianggap tidak berguna. Ibu mendengus, melipat tangannya di dada. Memangnya aku salah? Aku menggigit bibir, mencoba menahan isak. Aku menoleh ke arah ayah sekali lagi. Ayah juga berpikir seperti itu. Ayah menghela napas, menurunkan korannya. Liana, kamu terlalu sensitif. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya? Aku tertawa pahit. Yang sebenarnya adalah aku tidak pernah cukup baik untuk kalian. Aku sudah berusaha seumur hidupku, tapi tetap saja Laras yang selalu kalian banggakan. Hening. Tak ada yang membantah kata-kataku. Aku berdiri perlahan, napasku berat. Baik. Kalau itu yang kalian pikirkan tentang aku, maka aku tidak akan datang lagi untuk merepotkan kalian. Ibu hanya mengangkat bahu. Silakan. Lagi pula, kami sudah cukup bahagia dengan Laras dan calon bayinya. Itu terakhir kalinya aku datang ke rumah itu. Aku berjalan keluar, udara dingin menusuk kulitku, tetapi itu tak sebanding dengan dinginnya perlakuan keluargaku. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku sadar. Aku sudah kehilangan mereka sejak lama. Sejak menikah, Adrian selalu menjadi satu-satunya tempatku bersandar. Dia suami yang baik, penyayang, dan selalu berusaha membuatku merasa berharga. Setiap kali aku merasa rapuh karena perlakuan keluargaku, Adrian selalu ada untuk membangunkanku lagi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa keteguhannya pun perlahan mulai goyah. Hari itu, aku baru saja pulang dari rumah orang tuaku. Aku mencoba tersenyum saat masuk rumah, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi Adrian sudah berdiri di ambang pintu, menatapku dengan raut wajah yang tak bisa kusembunyikan lagi. Wajah yang menunjukkan bahwa dia tahu sesuatu telah terjadi. Aku berusaha berjalan melewatinya, tetapi tangannya meraih lenganku dengan lembut. Liana, suaranya rendah namun tegas. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh kekhawatiran. Kamu habis dari rumah orang tuamu lagi? Tanyanya pelan. Aku menghela napas dan mengangguk. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berjalan ke ruang tamu dengan langkah berat. Aku mengikutinya, hatiku mulai dipenuhi kecemasan. Dia berbalik, menatapku dengan mata yang menyimpan kemarahan yang selama ini selalu dia tahan. Dan mereka menyakitimu lagi. Aku ingin berbohong. Ingin berkata bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa kali ini ibu dan ayah menyambutku dengan hangat. Tapi aku tahu Adrian terlalu pintar untuk percaya kebohongan itu. Aku tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mataku. Adrian, mereka memang seperti itu. Aku sudah terbiasa.
Terbiasa? Suaranya naik 1 oktav, menunjukkan betapa dia sudah tidak bisa menerima jawaban itu lagi. Liana, ini bukan tentang kebiasaan. Mereka tidak memperlakukanmu seperti anak mereka sendiri. Mereka tidak menghargai keberadaanmu. Aku menggigit bibir, mencoba mencari kata-kata untuk menenangkannya. Mereka keluargaku, Adrian, bisikku. Keluarga? Adrian tertawa miris, menatapku dengan mata tak percaya. Liana, mereka bukan keluarga. Mereka adalah orang-orang yang hanya tahu bagaimana menyakitimu. Keluarga tidak seharusnya memperlakukan seseorang seperti itu. Keluarga seharusnya mendukung, mencintai, dan menerima apapun yang terjadi. Aku menunduk, menggenggam jemariku erat-erat. Aku hanya ingin mereka melihatku. Suaraku hampir tak terdengar. Aku hanya ingin diakui. Aku ingin mereka tahu aku juga berharga, meskipun aku tidak bisa memberi mereka cucu seperti yang mereka inginkan. Adrian terdiam lama. Aku bisa melihat betapa hatinya sakit melihatku seperti ini. Liana, dia berbisik, mendekat dan meraih tanganku. Aku tidak tahan melihatmu terus seperti ini. Aku tidak tahan melihat mereka memperlakukanmu seperti sampah. Sementara kamu tetap mencoba mencintai mereka. Sampai kapan kamu akan bertahan? Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya. Aku tidak tahu. Aku mengaku jujur. Tapi mereka tetap orang tuaku, Adrian. Seburuk apapun perlakuan mereka, aku tidak bisa begitu saja pergi. Adrian menghela napas berat, lalu menatapku dengan mata yang tidak bisa kusebut lagi hanya sebagai rasa khawatir. Kali ini, ada sesuatu yang lebih besar di sana. Sesuatu yang selama ini mungkin dia coba sembunyikan dariku. Aku takut, Liana, katanya akhirnya. Aku mengerutkan kening. Takut apa? Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut mereka akan menghancurkanmu sampai kamu sendiri tidak bisa mengenali dirimu lagi. Dadaku mencelos. Aku baik-baik saja, Adrian, kataku, meskipun aku sendiri ragu dengan kata-kata itu. Dia menggeleng, lalu menatapku dengan kesedihan yang begitu dalam. Tidak, Liana, kamu tidak baik-baik saja. Kamu hanya berusaha terlihat kuat padahal setiap hari kamu semakin hancur. Dan aku tidak tahu harus bagaimana untuk menghentikan ini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, aku melihat Adrian benar-benar lelah. Bukan hanya karena keluargaku, tetapi juga karena aku yang terus membiarkan diriku disakiti. Dan saat itu, aku sadar bahwa ini bukan hanya tentang aku lagi. Aku sadar, aku sedang berada di ambang kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintaiku. Tapi aku juga sadar bahwa melepaskan keluargaku bukanlah hal yang mudah. Aku berada di persimpangan yang menyakitkan. Dan aku tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan perlakuan mereka. Aku pikir tidak ada lagi hal yang bisa mengejutkanku. Setelah bertahun-tahun menjadi bayangan bagi Laras, setelah dihina, disindir, dan diremehkan, aku merasa sudah kebal dengan luka-luka yang mereka goreskan padaku. Tapi aku salah. Hari itu, aku datang ke rumah orang tuaku dengan harapan sekecil apapun untuk merasa diterima, meskipun aku tahu itu adalah harapan bodoh.
Aku duduk di ruang tamu yang masih sama seperti dulu, hangat, tapi bukan untukku. Ibu, ayah, dan Laras sudah duduk berhadapan denganku. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengernyit. Ada apa? Kenapa kalian terlihat serius? Tanyaku dengan hati-hati. Ibu tersenyum. Senyum yang seharusnya hangat, tapi aku tahu ada sesuatu di baliknya. Liana, kami sudah memikirkan sesuatu. Sebuah solusi terbaik, katanya dengan suara lembut yang terdengar palsu. Aku menelan ludah. Solusi apa? Ayah berdeham dan menyilangkan tangan di dadanya. Laras akan segera melahirkan. Kamu tahu itu. Aku mengangguk, meskipun aku tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan kami berpikir, bagaimana kalau bayinya Laras kamu yang asuh? Aku membatu. Apa? Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Ibu tersenyum, seolah dia baru saja memberiku hadiah terindah dalam hidupku. Ya, Liana, kamu kan tidak bisa punya anak. Ini kesempatanmu untuk merasakan jadi seorang ibu. Daripada Laras kerepotan membesarkan anak ini sendirian, lebih baik kamu yang mengasuhnya. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan dalam tawaku. Kalian serius? Ayah mengangguk mantap. Ini adalah jalan keluar terbaik. Laras masih muda. Dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa beban. Dan kamu? Dia menatapku dengan ekspresi datar. Akhirnya bisa punya anak, meskipun bukan dari rahimmu sendiri. Dadaku bergetar. Tanganku mengepal di atas pangkuanku, menahan amarah yang hampir meledak. Kalian pikir aku akan membesarkan anak yang bahkan tidak dihargai ibunya sendiri? Suaraku naik, menggema di ruangan itu. Laras menunduk, tapi tidak berkata apa-apa. Ibu langsung melotot. Jangan kurang ajar, Liana. Bentaknya. Kami sudah berbaik hati mau berbagi kebahagiaan ini denganmu, dan kamu malah menolak. Aku tertawa sinis. Berbagi kebahagiaan? Ini bukan kebahagiaan, ini penghinaan. Kalian mau menjadikan aku tempat pembuangan masalah. Seolah-olah aku ini tempat penampungan untuk semua kesalahan Laras. Kamu selalu susah diatur, Liana. Ayah menggeleng kecewa. Kami mencoba mencari jalan keluar terbaik, tapi kamu malah membuat semuanya menjadi rumit. Jalan keluar terbaik untuk siapa? Ayah? Untuk kalian? Untuk Laras? Karena jelas bukan untukku. Aku menoleh ke Laras yang sejak tadi diam saja. Kamu setuju dengan ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Laras menggigit bibir, matanya tak berani menatapku. Aku tidak tahu, Kak, katanya pelan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk bayi ini. Aku menahan napas. Aku ingin percaya bahwa Laras juga terjebak dalam situasi ini, bahwa dia tidak punya pilihan. Tapi kebisuannya selama ini membuatku sadar bahwa dia tidak akan pernah membelaku. Kalian benar-benar keterlaluan, kataku akhirnya. Kalian tidak pernah menganggapku sebagai bagian dari keluarga ini. Dan sekarang, kalian ingin aku membesarkan anak yang bahkan ibunya sendiri tidak ingin bertanggung jawab. Ibu berdiri dengan kasar, wajahnya merah padam. Kalau kamu tidak mau membantu keluarga sendiri,
lebih baik kamu pergi. Jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Aku tersenyum pahit. Akhirnya, aku berbisik. Akhirnya kalian mengatakannya. Dengan langkah berat, aku bangkit berdiri. Aku menatap mereka semua, orang-orang yang seharusnya menjadi tempatku pulang. Tapi nyatanya hanya menjadi tempat luka-luka terparah dalam hidupku. Kalian tidak pernah menginginkanku sejak awal, kan? Suaraku bergetar. Kalian hanya membiarkan aku ada karena kewajiban. Tapi sejak dulu, aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku hanya bayangan Laras. Aku hanya beban yang kalian toleransi. Dan sekarang, kalian ingin membuang tanggung jawab kalian padaku. Kalian ingin aku membesarkan anak Laras hanya karena aku tidak bisa punya anak sendiri. Air mataku mengalir, tetapi aku tidak peduli. Aku tidak akan menahannya lagi. Terima kasih karena akhirnya membuat semuanya jelas, kataku dengan suara penuh kepedihan. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Kalian sudah kehilangan aku sejak lama, dan sekarang aku akan benar-benar pergi. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Liana, ibu berteriak, jangan berani-beraninya meninggalkan keluarga ini. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Keluarga? Aku tersenyum pahit. Kalian bukan keluargaku. Keluarga tidak akan pernah memperlakukan anaknya seperti ini. Dengan langkah tegas, aku keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya. Hujan turun saat aku melangkah keluar gerbang. Air mata dan tetesan hujan bercampur menjadi satu, tetapi aku tidak peduli. Aku baru saja kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kumiliki sejak awal. Aku pikir setelah semua yang terjadi, aku sudah tidak akan peduli lagi pada mereka. Aku sudah memilih menjauh, memilih untuk tidak lagi terjebak dalam permainan mereka. Namun, kenyataan berkata lain. Laras semakin menjadi-jadi sejak kehamilannya. Aku mendengar dari beberapa kerabat bahwa dia sekarang benar-benar diperlakukan seperti ratu di rumah. Ibu dan ayah mengabulkan semua permintaannya, membelikannya pakaian terbaik, makanan terbaik, bahkan merenovasi kamar masa kecilnya agar lebih nyaman untuknya dan bayinya nanti. Aku tidak ingin tahu, aku tidak ingin peduli. Tapi hari itu, aku bertemu dengannya secara tidak sengaja. Dan seperti biasa, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk membuatku merasa lebih kecil lagi. Aku sedang berbelanja di sebuah supermarket ketika suara yang sangat kukenal menyapaku dengan nada yang begitu akrab, tetapi menyebalkan. Kak Liana, kamu di sini juga? Aku menoleh dan mendapati Laras berdiri di depanku. Perut besarnya terlihat jelas di balik gaun hamil mahal yang dikenakannya. Dia tampak begitu puas dengan hidupnya, seperti seseorang yang baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidup. Aku hanya mengangguk singkat. Iya. Aku ingin segera berlalu, tetapi dia tidak akan membiarkanku pergi dengan mudah. Laras tersenyum licik, berjalan mendekat, lalu menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Kakak baik-baik saja? Setelah memilih meninggalkan rumah. Aku tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Laras. Mungkin jauh lebih baik daripada jika aku tetap tinggal di sana. Dia terkekeh pelan. Yakin?
Aku pikir kamu akan kesepian. Maksudku, siapa lagi yang bisa menemanimu kalau bukan keluargamu sendiri? Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Aku punya suamiku. Itu sudah cukup. Laras memutar matanya. Oh, ayolah, Kak. Jangan pura-pura tegar. Aku tahu pasti kamu merasa kehilangan. Kamu tahu, sekarang rumah itu jauh lebih hangat sejak aku hamil. Ayah dan ibu lebih bahagia. Mereka akhirnya punya sesuatu untuk dibanggakan. Aku mengepalkan jemariku. Oh ya? Tanyaku dengan nada dingin. Lalu, di mana ayah dari bayi itu? Apakah dia juga ikut bahagia? Senyuman Laras langsung pudar. Aku tahu aku telah menyentuh titik lemahnya. Itu tidak penting, jawabnya cepat. Aku mendesah. Laras, kamu sadar, kan? Kamu bukanlah anak emas seperti yang kamu pikirkan. Orang tua kita hanya ingin menyelamatkan harga diri mereka. Mereka tidak benar-benar peduli padamu. Jika mereka benar-benar menyayangimu, mereka tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan dan malah menganggapnya sebagai suatu kebanggaan. Aku tidak melakukan kesalahan. Potongnya tajam. Aku beruntung. Aku bisa hamil. Aku bisa memberi mereka cucu. Sementara kamu, Laras tersenyum sinis. Suaranya berubah menjadi nada mengejek. Kamu tidak bisa hamil, Kak. Itulah perbedaan kita. Aku lebih baik darimu. Darahku mendidih. Aku sudah cukup lama menahan semuanya, cukup lama berusaha mengabaikan sindiran mereka. Tapi mendengar itu keluar langsung dari mulut Laras, aku tidak bisa tinggal diam. Aku menatapnya tajam. Lebih baik? Suaraku bergetar menahan amarah. Lebih baik karena kamu bisa hamil? Jadi menurutmu, nilai seorang wanita hanya ditentukan oleh rahimnya? Laras tertawa pelan. Bukan salahku kalau kenyataan memang seperti itu. Aku ini berkah, Kak. Aku bisa memberi ibu dan ayah cucu yang mereka inginkan. Sementara kamu cuma bayangan. Bayangan? Aku mengulang kata itu dengan getir. Aku mendekat, berdiri hanya beberapa inci darinya. Laras, kamu mungkin anak kesayangan mereka. Tapi aku punya sesuatu yang tidak akan pernah kamu miliki. Dia menatapku dengan bingung. Apa? Aku tersenyum tipis. Harga diri. Ekspresi Laras berubah seketika. Matanya membelalak. Seolah tidak percaya bahwa aku baru saja mengatakan itu padanya. Apa maksudmu? Suaranya mulai gemetar. Aku tidak akan pernah menjual diriku hanya demi diterima. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mendikte bagaimana aku harus merasa berharga. Kamu bisa punya anak, tapi apakah kamu punya keberanian untuk berdiri sendiri? Atau kamu akan terus bersembunyi di balik punggung ibu dan ayah? Berharap mereka selalu menutupi kesalahanmu. Laras menggigit bibir, marah, tapi tidak bisa membalas. Aku bisa melihatnya, bagaimana tangannya mulai mengepal di sisi tubuhnya. Aku memilih pergi karena aku tahu aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku memilih menjauh karena aku tahu aku tidak harus membuktikan apapun kepada mereka yang tidak pernah melihat nilai diriku. Lanjutku, suaraku penuh ketegasan. Dan aku memilih untuk tidak menjadi sepertimu.
Aku berbalik, meninggalkannya tanpa menunggu jawaban. "Kak Liana," panggilnya. Aku berhenti sejenak di ambang pintu supermarket, menoleh sedikit. "Apa lagi?" "Kamu akan menyesal," katanya, suaranya penuh dengan kemarahan yang dipaksakan. "Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kamu membutuhkan mereka. Dan saat itu terjadi, mereka tidak akan menerimamu lagi." Aku tersenyum tipis. "Laras, aku sudah kehilangan mereka sejak lama. Dan kau tahu, aku tidak menyesal sedikit pun." Tanpa menunggu reaksinya, aku melangkah pergi, meninggalkan Laras yang masih berdiri di sana dengan wajah penuh amarah dan kekalahan. Aku tahu ini bukan akhir. Aku tahu dia tidak akan berhenti begitu saja. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku sudah cukup kuat untuk melawan. Aku sudah cukup kuat untuk melepaskan diri. Hari yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Laras melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Rumah sakit dipenuhi kegembiraan. Ayah dan ibu tampak begitu bahagia. Senyum mereka tidak pernah pudar sejak pertama kali melihat cucu yang baru lahir itu. "Akhirnya, kami punya penerus keluarga," kata ayah dengan nada bangga, menepuk-nepuk bahu Laras yang masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ibu bahkan menangis bahagia saat pertama kali menggendong bayi itu. "Lihat betapa tampannya cucuku ini," katanya dengan penuh kasih sayang. Suasana di ruangan itu begitu penuh kebahagiaan, seakan tidak ada satupun yang salah. Semua sibuk mengurus Laras dan bayinya. Para kerabat yang datang menjenguk terus memberikan ucapan selamat, membawa hadiah, dan bahkan mengusap kepala bayi itu dengan penuh kasih. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua dengan tatapan kosong. Tidak ada yang menawariku untuk menggendong bayi itu. Tidak ada yang menanyakan kabarku. Tidak ada yang mengajakku dalam percakapan mereka. Aku hanyalah bayangan, seperti biasa. Aku ingin pergi. Aku tidak ingin berada di sana lebih lama lagi. Namun, sebelum aku bisa melangkah, aku melihat sesuatu yang aneh. Laras. Aku mengenalnya sejak kecil. Aku tahu kapan dia bahagia, dan kapan dia berpura-pura. Meski Laras tersenyum, ada sesuatu di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dan aku tahu, itu pasti tentang satu hal, ayah dari bayinya. Beberapa hari setelah Laras pulang ke rumah dengan bayinya, suasana mulai berubah. Ayah dan ibu yang sebelumnya begitu sibuk mengurus bayi itu, kini mulai terlihat gelisah. Aku datang berkunjung tanpa rencana, dan saat memasuki rumah, aku mendengar ibu dan ayah sedang berbicara serius dengan Laras di ruang tamu. "Laras, ini sudah hampir seminggu sejak kau melahirkan. Kenapa dia belum datang juga?" Aku berhenti di depan pintu, mendengarkan dalam diam. "Dia sibuk, Bu," jawab Laras pelan. "Sibuk?" Suara ibu terdengar semakin tajam. Anaknya sudah lahir, tapi dia bahkan tidak datang untuk melihatnya. Itu tidak masuk akal, Laras. Aku masuk ke dalam rumah dan melihat Laras duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Aku bisa melihat jemarinya yang saling meremas, tanda bahwa dia sedang berusaha keras menahan sesuatu. Ayah menyilangkan tangan di dada, ekspresinya penuh kecurigaan.
Kau sudah menghubunginya? Laras mengangguk lemah. Sudah. Dan? Desak ibu. Laras menggigit bibirnya. Nomornya tidak aktif. Hening. Ibu dan ayah saling berpandangan. Aku bisa melihat rahang ayah mengeras, sementara napas ibu mulai memburu. Laras, suara ibu terdengar sedikit gemetar. Jangan bilang dia menghilang. Laras tidak menjawab. Air matanya mulai jatuh perlahan. Jawab, Laras. Bentak ayah. Laras menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu di mana dia. Dia tidak menjawab pesan-pesanku sejak aku melahirkan. Ibu terduduk lemas di sofa. Wajahnya yang sebelumnya penuh kebanggaan kini berubah menjadi ketakutan. Astaga, apa yang sudah kau lakukan, Laras? Dia bilang akan menikahiku, dia bilang akan bertanggung jawab. Laras terisak. Bahunya bergetar hebat. Dan kau percaya begitu saja? Suara ayah dipenuhi kemarahan. Kau bahkan tidak memastikan dulu siapa dia sebelum membiarkan ini terjadi. Aku hanya berdiri diam, menyaksikan semuanya. Tidak ada simpati di hatiku. Bukankah aku sudah memperingatkan mereka? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa mereka hanya berusaha menyelamatkan harga diri mereka, bukan benar-benar peduli pada Laras? Sekarang, semua kebanggaan itu mulai runtuh di hadapan mereka. Kami malu, gumam ayah pelan, suaranya bergetar. Apa kata orang nanti? Ibu menatap ayah dengan panik. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menemukan laki-laki itu. Lalu bagaimana kalau dia tidak mau bertanggung jawab? Kata ayah dengan suara berat. Tidak mungkin. Dia harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa membiarkan Laras menjadi bahan gunjingan orang-orang. Suara ibu mulai meninggi. Nadanya terdengar putus asa. Aku melihat Laras yang semakin menangis, tubuhnya gemetar. Dia pasti baru benar-benar menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dan yang paling menyedihkan, orang tua kami lebih memikirkan apa kata orang lain dibandingkan keadaan putri mereka sendiri. Aku berjalan mendekat, membuat semua mata tertuju padaku. Laras mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak menatapku penuh harapan. Kak, tolong aku, bisiknya. Aku menatapnya lama. Kenapa aku harus menolongmu? Dia menggigit bibirnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut. Aku tidak bisa mengurus bayi ini sendiri. Aku menarik napas panjang. Laras, sekarang kau tahu bagaimana rasanya tidak dihargai, bukan? Dia mengangguk lemah. Bagus, aku berkata pelan, menatapnya dalam-dalam. Karena selama ini, itulah yang aku rasakan. Ibu menoleh padaku dengan tajam. Jangan berkata seperti itu, Liana. Ini saatnya kau membantu adikmu. Dia sedang dalam masalah besar. Aku tersenyum miring. Membantu? Sejak kapan aku pernah dianggap cukup berharga untuk membantu? Laras menangis semakin keras. Kak, aku mohon. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya, lalu beralih menatap bayi mungil yang tertidur di dalam buayan. Aku menghela napas. Aku kasihan pada anak itu, kataku akhirnya. Dia tidak bersalah.
tetapi harus lahir di tengah keluarga yang seperti ini. Laras terisak, memegangi bajuku. Kumohon. Aku menyingkirkan tangannya dengan lembut. Aku sudah cukup banyak melalui rasa sakit. Aku tidak akan kembali ke dalamnya. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam keputusasaan mereka sendiri. Kak Liana. Panggil Laras dengan suara putus asa. Aku berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit. Apa lagi? Kamu akan menyesal, katanya, suaranya penuh kepedihan. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa kamu membutuhkan mereka. Dan saat itu terjadi, mereka tidak akan menerimamu lagi. Aku tersenyum tipis. Laras, aku sudah kehilangan mereka sejak lama. Dan kau tahu, aku tidak menyesal sedikit pun. Tanpa menunggu reaksi mereka, aku melangkah keluar. Aku tidak akan lagi menjadi bayangan. Aku tidak akan lagi menjadi yang tersakiti. Ini adalah akhir bagi mereka, tetapi awal bagi kehidupanku yang baru. Sejak kelahiran bayinya, Laras yang dulu selalu dimanja kini menghadapi kenyataan pahit. Hari-harinya berubah drastis. Di malam hari, bayi itu menangis tanpa henti. Suaranya menggema di seluruh rumah. Laras, yang terbiasa mendapatkan segala yang dia inginkan dengan mudah, kini tak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu gak diam juga? Sih, aku capek. Keluhnya dengan suara gemetar, menatap bayi merah yang terus menangis dalam gendongannya. Matanya sembab, wajahnya kusam. Rambut panjangnya yang biasanya terawat kini berantakan. Orang tua kami juga mulai kewalahan. Dulu, mereka menggendong bayi itu penuh kasih, menyebutnya anugerah terbesar dalam hidup mereka. Tapi sekarang, astaga, Laras, bisakah kau membuat anakmu diam? Ibu tidak bisa tidur setiap malam. Bentak ibu suatu pagi. Laras menunduk, matanya memerah. Aku sudah coba, Bu, tapi aku nggak tahu caranya. Ayah menghela napas panjang, suaranya penuh kejengkelan. Laras, kami sudah tua. Kami tidak bisa terus-terusan begini. Kau harus belajar mengurus anakmu sendiri. Aku butuh bantuan, gumamnya putus asa. Hening sejenak. Lalu, ibu menoleh ke arah ayah, seakan mengisyaratkan sesuatu. Wajahnya tampak ragu, tapi akhirnya ia berkata, Liana, minta bantuan Liana. Laras mengangkat wajahnya, matanya berbinar seolah itu satu-satunya harapan. Iya, Kak Liana pasti mau membantu. Dan dengan begitu, ibu mengambil ponselnya dan menekan nomorku. Malam itu, aku baru saja pulang dari kerja saat ponselku berdering. Aku menatap layar, nama ibu terpampang jelas di sana. Aku membiarkan ponsel berdering beberapa detik sebelum akhirnya mengangkatnya. Halo? Liana? Suara ibu terdengar letih. Ibu ingin bicara. Aku mengangkat alis. Tentang apa? Tanyaku datar. Ibu terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Laras kesulitan merawat bayinya. Dia tidak bisa tidur, tidak tahu cara menenangkan anaknya saat menangis. Ibu dan ayah juga sudah terlalu tua untuk begadang setiap malam. Bisakah kau datang dan membantu adikmu?
Aku hampir tertawa mendengar permintaan itu. Aku bisa membayangkan wajah ibu yang menahan gengsi saat mengucapkannya. Jadi sekarang kalian butuh aku? Tanyaku sinis. Liana, tolonglah. Ini keluarga kita. Ini adikmu. Suara ibu mulai terdengar mendesak. Aku menggeleng meski dia tidak bisa melihatku. Bukankah Laras adalah kebanggaan kalian? Bukankah dia yang bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga ini? Kenapa sekarang kalian meminta bantuanku? Liana, jangan bicara begitu. Ibu meninggikan suaranya. Kami hanya ingin kau membantu adikmu. Aku terkekeh. Oh, jadi sekarang aku cukup baik untuk membantu? Tapi saat aku terluka, saat aku dihina, kalian tidak pernah peduli. Liana, cukup. Ibu membentak. Aku menutup mataku, menahan napas. Aku tahu ibu tidak suka diingatkan akan ketidakadilannya, tetapi aku tidak akan lagi menjadi anak yang diam dan menerima semuanya begitu saja. Dulu kalian memperlakukanku seperti aku tidak ada. Bu, kalian memihak Laras, membanggakan dia, dan meninggalkanku sendirian. Sekarang setelah dia dalam kesulitan, kalian ingin aku datang dan membantu? Maaf, aku sudah lelah berusaha menjadi anak yang baik untuk kalian. Ibu terdiam cukup lama. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang telepon. Jadi begitu. Suaranya kini terdengar lebih dingin. Kau benar-benar ingin membiarkan keluargamu menderita. Aku tersenyum pahit. Bukankah itu yang selalu kalian lakukan padaku? Tiba-tiba, suara Laras terdengar dari belakang. Kak Liana, suaranya bergetar, penuh harapan. Aku menghela napas. Apa lagi? Aku butuh bantuanmu, tolong. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Suaranya terdengar putus asa. Aku terdiam sejenak, lalu berkata, aku pernah butuh kalian, Laras. Tapi kalian nggak pernah peduli. Aku menyesal. Kak, tolong. Aku memejamkan mata, menelan ludah. Aku ingin merasa kasihan. Aku ingin merasa simpati. Tapi aku tidak bisa. Aku sudah terlalu lelah. Aku menggeleng. Maaf, Laras. Aku nggak bisa. Laras terisak di seberang telepon. Ibu terdengar menarik napas tajam, menahan emosi. Liana, kalau kau menutup telepon ini, jangan harap bisa kembali ke keluarga ini. Ancam ibu. Aku terkekeh. Sejak kapan aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini? Tanpa menunggu jawaban, aku memutus panggilan itu. Aku menatap ponsel di tanganku, merasa beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan-lahan menghilang. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa bertanggung jawab atas beban mereka. Mungkin inilah saatnya mereka merasakan apa yang selama ini aku alami. Rumah orang tuaku yang dulu selalu penuh dengan kebanggaan dan kehangatan untuk Laras kini berubah menjadi tempat penuh keluhan dan kesulitan. Sejak kelahiran bayi Laras, keadaan keuangan mereka semakin menipis. Aku mendengar kabar itu dari salah satu tetangga ketika tanpa sengaja bertemu dengannya di supermarket. Liana, kau sudah dengar? Sepertinya keadaan di rumah orang tuamu tidak begitu baik akhir-akhir ini.
katanya dengan nada pelan, seakan takut ada yang mendengar. Aku hanya menaikkan alis. Maksudmu? Tetangga itu mendekat sedikit. Berbisik, ibumu sering mengeluh di warung tentang biaya bayi Laras. Katanya, Laras tidak bisa bekerja karena harus mengurus anaknya. Sementara ayahmu sudah tidak sekuat dulu untuk bekerja lebih keras. Mereka mulai kehabisan uang. Aku hanya mengangguk kecil, tidak terkejut sama sekali. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Di rumah orang tuaku, Laras duduk di lantai ruang tamu, menggendong bayinya yang terus menangis. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab karena kurang tidur. Diamlah, tolong, Mama sudah capek, gumamnya dengan suara nyaris berbisik. Namun bayi itu tetap menangis keras. Ibu keluar dari kamar dengan wajah murka. Laras, bisakah kau menenangkan anakmu? Kami semua butuh tidur. Aku sudah coba, Bu, tapi aku nggak tahu caranya, jawab Laras lemas. Ayah duduk di sofa dengan wajah kusut, tangannya memegang secari kertas, tagihan listrik yang belum terbayar. Astaga, bagaimana kita bisa terus hidup seperti ini? Gumamnya. Ibu mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku sudah bilang, kita butuh bantuan. Kita tidak bisa terus begini. Hening sejenak. Lalu, ibu menoleh ke arah ayah, seakan mengisyaratkan sesuatu. Liana. Ayah mendesah. Aku tidak yakin dia mau membantu. Dia harus, jawab ibu dengan nada tegas, lalu mengambil ponselnya dan menekan nomorku. Di rumahku. Aku baru saja pulang dari kantor ketika ponselku berdering. Nama ibu terpampang di layar. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas dan mengangkatnya. Halo? Liana, ibu ingin bicara. Aku mengangkat alis. Tentang apa? Tanyaku datar. Laras kesulitan merawat bayinya. Dia tidak bisa bekerja, dan kami sudah terlalu tua untuk begadang setiap malam. Keuangan kami mulai habis. Bisakah kau membantu? Aku tertawa kecil, meskipun tanpa humor. Membantu? Sekarang kalian datang padaku meminta bantuan? Ibu terdiam beberapa detik. Liana, ini tentang keluargamu. Aku mendengus. Keluargaku? Sejak kapan aku benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini? Liana, cukup. Ini bukan saatnya mengungkit masa lalu. Bentak ibu. Kau tahu bagaimana kondisi kami sekarang? Kami butuh bantuanmu. Aku menggigit bibir. Ada perasaan puas dalam hatiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, mereka berada di posisi membutuhkan aku, bukan sebaliknya. Aku sibuk, Bu. Aku punya kehidupan sendiri. Aku tidak bisa. Liana, kau tega membiarkan kami menderita. Aku terkekeh. Seperti yang kalian lakukan padaku dulu. Aku bisa mendengar ibu menghela napas berat. Tapi sebelum dia bisa menjawab, suara Laras terdengar dari belakang. Kak Liana, suaranya bergetar. Aku mengerutkan kening. Apalagi? Aku butuh bantuanmu, tolong. Aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Suaranya terdengar putus asa.
Aku memejamkan mata. Aku ingin merasa kasihan. Aku ingin merasa simpati. Tapi aku tidak bisa. Dulu, saat aku yang meminta bantuan, kalian berpura-pura tidak mendengar. Kalian membiarkan aku sendirian, Laras. Sekarang kalian merasakan sendiri bagaimana rasanya. Laras terisak. Aku menyesal, Kak, tolong. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Maaf, Laras. Aku nggak bisa. Beberapa hari kemudian, aku sedang duduk di ruang tamu bersama Adrian ketika bel rumah berbunyi. Aku membuka pintu dan menemukan Laras berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya bengkak, tubuhnya terlihat lebih kurus. Kak, suaranya hampir tak terdengar. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa? Dia menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku butuh uang, Kak. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku tertawa pelan, meskipun tidak ada kebahagiaan dalam suaraku. Jadi setelah semua ini, kau datang padaku untuk meminta uang. Laras terisak. Aku nggak punya pilihan lain. Tolonglah, Kak, untuk anakku. Aku memiringkan kepala. Aku ingat saat ibu bilang aku hanya beban. Saat ayah membiarkan ibu menghina aku. Saat kau tertawa dan berkata aku hanya bayangan. Dan sekarang kau datang meminta bantuanku. Aku tahu aku salah. Aku menyesal, Kak. Laras menangis keras. Aku menghela napas, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas. Laras, aku sudah selesai dengan semua ini. Aku tidak akan lagi mengorbankan hidupku untuk kalian. Pergilah. Kak, tolong. Aku menggeleng, lalu menutup pintu. Aku tidak merasa bersalah. Aku tidak merasa kejam. Aku hanya merasa bebas. Waktu terus berlalu, dan keadaan di rumah orang tuaku semakin memburuk. Laras yang dulu dipuja sebagai anak kesayangan kini berubah menjadi beban. Orang tua kami, yang dulu begitu bangga padanya, kini justru menyalahkannya atas semua kesulitan yang mereka alami. Aku tidak terkejut. Aku sudah memperkirakan ini akan terjadi. Namun, aku tidak menyangka betapa cepat semuanya berubah. Di rumah orang tua kami, tangisan bayi memenuhi ruangan. Suaranya begitu nyaring, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Laras menggendongnya dengan panik. Wajahnya yang dulu selalu cerah kini tampak lusuh, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya. SSTTT. Sayang, jangan menangis. Ayah nggak ada, tapi mama ada di sini. Tolonglah. Diam, bisiknya, suaranya serak karena kelelahan. Tapi bayi itu tidak peduli. Ia tetap menangis seakan seluruh dunia telah mengecewakannya. Ibu keluar dari kamar dengan wajah merah padam. Rambutnya berantakan, dan tatapan matanya penuh amarah. Astaga, Laras. Bisa kau hentikan tangisan anakmu? Aku sudah muak mendengar itu setiap hari. Teriaknya. Laras menoleh dengan ekspresi putus asa. Aku sudah mencoba, Bu. Aku nggak tahu kenapa dia nggak berhenti menangis. Itu karena kau ibu yang tidak becus. Bentak ibu. Laras tersentak. Matanya membelalak, bibirnya terbuka,
seolah tak percaya mendengar kata-kata itu keluar dari mulut ibu sendiri. "Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan itu?" "Oh, jadi sekarang kau tersinggung?" Ibu tertawa sinis. "Dulu, waktu kau masih hamil, kau begitu bangga. Kau pikir kau spesial hanya karena bisa punya anak. Sementara kakakmu tidak? Lihat dirimu sekarang. Laras, kau hanya menjadi beban." Laras menunduk, air matanya mulai jatuh satu persatu. Dia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa dia juga sudah berusaha keras. Tapi tak ada kata yang keluar. Ayah yang duduk di sofa hanya menghela napas berat. Tangannya memegang setumpuk tagihan listrik, air, dan kebutuhan bayi yang menumpuk tak terbayar. Wajahnya yang dulu selalu tenang kini penuh dengan kekhawatiran dan kelelahan. "Kita tidak bisa terus begini. Semua uang kita habis hanya untukmu dan bayimu, Laras," gumamnya tanpa menatap putri bungsunya itu. Aku bisa mencari pekerjaan. Aku bisa bantu." Laras berusaha mencari solusi. Ibu mencibir. "Pekerjaan apa? Kau bahkan tidak bisa mengurus anakmu sendiri. Siapa yang akan menjaga bayi itu kalau kau bekerja? Kami?" "Oh tidak, cukup sudah." Laras terisak. Dia ingin marah, ingin berteriak bahwa dulu mereka sangat menginginkan cucu ini. Bahwa dulu mereka berkata dia membawa kebahagiaan bagi keluarga. Tapi sekarang dia hanya menjadi kesalahan. "Jadi sekarang aku cuma beban?" Suaranya hampir tak terdengar. Ibu menatapnya dingin. "Memangnya bukan?" "Bu, ini bukan salahku. Aku juga nggak ingin semuanya jadi seperti ini." Laras terisak. "Tapi kenyataannya, kaulah penyebab semua ini." Bentak ibu. "Kalau saja kau tidak hamil di luar nikah, hidup kita tidak akan seperti ini." Dada Laras naik turun dengan cepat, berusaha menahan sakit yang menggerogoti hatinya. "Dulu ibu bilang aku membawa kebahagiaan," bisiknya lemah. "Itu dulu, sebelum kami tahu bahwa kebahagiaan itu justru menghancurkan hidup kami." Laras memejamkan mata, air matanya semakin deras. Dadanya terasa sesak, seperti ada ribuan duri yang menusuknya. Di sudut ruangan, ayah tetap diam. Laras menoleh padanya, berharap mendapatkan sedikit pembelaan, sedikit saja. Tapi tatapan ayah kosong. Dia hanya menatap ke lantai, seakan tak ingin ikut campur dalam pertengkaran ini. Laras tertawa kecil, tertawa yang penuh kepahitan. "Dulu Kak Liana juga pernah seperti ini, ya?" gumamnya. Ibu langsung menegang. Matanya melotot. "Jangan bandingkan dirimu dengan kakakmu. Kakakmu itu kuat. Dia bisa hidup sendiri tanpa mengandalkan kami. Tapi dulu kalian memperlakukannya seperti sampah. Sama seperti kalian memperlakukan aku sekarang." Ibu tak langsung menjawab. Wajahnya memucat, tapi ekspresinya masih dipenuhi amarah. Dia kuat karena dia tidak pernah bergantung pada orang lain. "Berbeda denganmu, Laras, kau selalu bergantung pada kami, dan lihatlah hasilnya." Laras menggigit bibir. Seluruh tubuhnya gemetar. Saat itu, dia sadar. Cinta orang tua mereka tidak pernah adil. Mereka hanya menyayangi seseorang ketika mereka merasa mendapat keuntungan darinya. Dulu,
Mereka menyayangi Laras karena dia membawa kebanggaan bagi mereka, sebuah cucu yang mereka idamkan. Tapi saat cucu itu justru menjadi beban, cinta mereka menghilang begitu saja. Laras menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Baiklah, aku mengerti. Dia lalu bangkit, mengambil tasnya, dan menggendong anaknya dengan hati-hati. Mau kemana kau? Tanya ibu dengan nada tajam. Laras menatapnya, air mata masih menggenang di pelupuk matanya, tapi sorot matanya jauh lebih tegas dari sebelumnya. Aku akan pergi. Aku tidak bisa terus tinggal di sini. Kau pikir bisa bertahan sendiri? Kau bahkan tidak punya pekerjaan. Laras menatap ibu dengan tatapan penuh luka. Aku akan menemukan cara. Seperti yang Kak Liana lakukan dulu. Dan dengan itu, dia melangkah pergi. Beberapa hari kemudian, aku sedang duduk di ruang tamu bersama Adrian ketika ponselku bergetar. Aku melihat nama yang muncul di layar dan langsung terdiam. Laras. Aku menatap layar itu lama. Hatiku berdebar, sebagian diriku ingin mengabaikannya. Tapi entah kenapa, jemariku bergerak menekan tombol hijau. Halo? Kak? Suara Laras terdengar serak. Aku terdiam, menunggu. Aku akhirnya mengerti, suaranya gemetar. Aku mengerti bagaimana rasanya jadi kakak dulu. Bagaimana rasanya tidak dihargai, bagaimana rasanya hanya dianggap berguna kalau bisa memberi sesuatu. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak meminta kakak untuk membantuku. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku menghela napas. Ada rasa sakit, ada kepedihan, tapi juga ada kelegaan. Aku tahu, Laras. Dari seberang telepon, aku bisa mendengar isak tangisnya pecah. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras akhirnya merasakan apa yang dulu aku rasakan. Hidupku kini terasa lebih bermakna. Setelah bertahun-tahun tenggelam dalam ketidakadilan dan kesedihan, aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang kuciptakan sendiri. Aku dan Adrian telah mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Aidan. Dia adalah cahaya dalam hidup kami. Setiap tawa kecilnya, setiap panggilan "Mama" dari bibir mungilnya adalah hadiah yang tak tergantikan. Aku tak lagi merasa hampa. Aku tak lagi merasa kurang. Kini, aku adalah seorang istri yang bahagia. Aku adalah seorang ibu. Aku telah menemukan keluarga yang sesungguhnya. Namun, seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, masa laluku datang mengetuk pintu lagi. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu bersama Adrian, menikmati secangkir teh hangat setelah seharian bermain dengan Aidan. Rumah kecil kami dipenuhi kehangatan, cahaya lampu temaram menambah suasana damai yang sudah lama kudambakan. Namun, ketenangan itu pecah ketika ponselku berdering. Aku menoleh ke meja, melihat nama yang muncul di layar. Ibu. Tenggorokanku terasa kering. Tanganku ragu-ragu meraih ponsel itu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku berbicara dengannya. Sejak terakhir kali aku mendengar suaranya. Kamu tidak harus menjawabnya, kata Adrian pelan, memperhatikan ekspresiku. Aku menghela napas, lalu mengangguk. Aku ingin tahu apa yang dia mau.
Dengan hati-hati, aku menggeser layar ke tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinga. Halo? Hening sejenak. Lalu, suara yang dulu selalu membuatku merasa kecil, kini terdengar begitu lemah di seberang sana. Liana, nak, tolong. Suara ibu terdengar parau dan bergetar. Aku terdiam. Ada apa? Tanyaku akhirnya, datar. Ibu terisak. Kami butuh bantuanmu. Aku mengernyit. Kami? Ayahmu sakit. Laras, dia pergi entah kemana. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menggigit bibir, merasakan berbagai emosi bergejolak dalam dadaku. Dulu, aku selalu berharap ibu akan memanggil namaku dengan nada lembut seperti ini. Aku selalu mendambakan saat dimana dia akhirnya melihatku, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai anak yang selalu dibandingkan, tapi sebagai putrinya. Tapi sekarang, setelah semuanya, aku menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berkata, "Kita bisa bicara nanti." Lalu aku menutup telepon. Keesokan harinya, aku tidak menyangka ibu benar-benar akan datang ke rumahku. Ketika aku membuka pintu, dia berdiri di sana. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Kerutan di dahi dan di sekitar matanya semakin jelas. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusut, beruban lebih banyak dari sebelumnya. "Liana," panggilnya pelan. Aku berdiri di ambang pintu, tidak mempersilakannya masuk. "Kau tidak akan menyuruhku berdiri di sini, kan?" Tanyanya, mencoba tersenyum, tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Aku tetap diam, lalu berkata, "Apa yang ibu inginkan?" Ibu menelan ludah. Kami benar-benar kesulitan. Nak, ayahmu sakit. Biaya pengobatan sangat mahal. Laras pergi meninggalkan anaknya, dan sekarang kami yang harus mengurusnya. Aku mengerjap. Laras meninggalkan anaknya. Ibu mengangguk pelan. Matanya mulai basah. Dia pergi, meninggalkan bayinya pada kami. Kami tidak tahu harus bagaimana. Kami butuh bantuanmu, Liana. Aku menatapnya lama. Dulu, aku akan langsung setuju. Aku akan bergegas menolong mereka tanpa berpikir dua kali. Tapi sekarang, aku sudah belajar. Aku tahu betul bagaimana ibu dan ayah memperlakukan aku seumur hidupku. Aku tahu bagaimana mereka membanggakan Laras dan menganggapku bukan siapa-siapa. Aku tahu bagaimana mereka tak pernah benar-benar peduli, kecuali jika mereka membutuhkan sesuatu dariku. Dulu, aku yang kalian hina karena tidak bisa memberi kalian cucu. Kataku, suaraku dingin. Tapi sekarang kalian datang padaku karena anak yang kalian banggakan justru meninggalkan kalian. Air mata mulai jatuh di pipi ibu. Liana, aku mohon. Aku menggeleng. Aku sudah punya keluargaku sendiri, Bu. Aku punya suami yang mencintaiku, dan aku punya anak yang membutuhkan kasih sayangku. Aku tidak bisa lagi hidup untuk orang yang bahkan tidak pernah peduli padaku. Ibu mengatupkan bibirnya, menahan isakannya. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Kau benar, bisiknya.
Kami telah menyakitimu selama ini. Kami telah buta, tidak melihat betapa berharganya kau. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan gejolak emosiku. Tapi itu sudah berlalu, Bu, kataku akhirnya. Aku sudah tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Dan aku tidak bisa mengubah bagaimana perasaan ini sekarang. Ibu menggeleng. Tolong, Liana, kami tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menatapnya lama. Dulu, aku pasti akan terjatuh dalam perangkap ini. Tapi tidak lagi. Maaf, Bu. Aku melangkah mundur perlahan dan menutup pintu di depannya. Dari balik pintu, aku masih bisa mendengar isakannya. Tapi kali ini, tangisnya bukan karena bangga, bukan karena amarah, tapi karena penyesalan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku menarik napas panjang. Hidup berjalan seperti roda yang terus berputar. Dulu, aku selalu bertanya-tanya, kapan keadilan akan berpihak padaku? Kapan aku bisa melihat mereka yang menyakitiku menerima akibat dari perbuatan mereka? Dan kini, jawabannya ada di depan mataku. Orang tuaku kini hidup dalam kesulitan. Rumah yang dulu selalu terasa penuh dengan kesombongan dan kebanggaan kini sepi, dipenuhi keluhan dan rasa putus asa. Laras, yang dulu mereka sanjung-sanjung, telah pergi entah kemana. Dia meninggalkan anaknya begitu saja, seolah beban itu bukan tanggung jawabnya. Kini, ibu dan ayah harus mengurus cucu mereka yang tak pernah mereka duga akan menjadi beban. Laras yang dulu mereka banggakan, kini justru menjadi penyebab penderitaan mereka. Sementara aku yang dulu mereka hina, aku yang mereka anggap tidak berguna karena tidak bisa memberi mereka cucu, kini hidup bahagia bersama suamiku dan anak angkat kami, Aidan. Hidup memang selalu adil, meski caranya tidak selalu langsung terlihat. Sore itu, aku duduk di teras rumah bersama Adrian dan Aidan. Udara sore terasa sejuk setelah hujan reda. Awan kelabu yang sempat menyelimuti langit mulai menipis, memberikan celah bagi sinar matahari keemasan yang perlahan muncul di ufuk barat. Adrian menggendong Aidan di pundaknya, membuat bocah kecil itu tertawa riang. "Papa, lebih tinggi lagi," seru Aidan dengan wajah berbinar. Adrian tertawa, lalu mengangkatnya lebih tinggi. Aku tersenyum melihat mereka. Suara tawa Aidan memenuhi udara, menciptakan kehangatan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya di rumah orang tuaku. Ini adalah rumah yang sesungguhnya. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, kebahagiaan itu terganggu oleh getaran ponselku di atas meja. Aku meraihnya dan melihat layar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Aku membuka pesan itu, dan begitu melihat isinya, perasaan asing muncul di dadaku. "Liana, ini ibu. Kami benar-benar kesulitan. Tolong, Nak, hanya kali ini saja." Aku menatap pesan itu lama. Tangan yang dulu sering menunjuk wajahku dengan hinaan kini meminta tolong padaku. Mulut yang dulu hanya berbicara tentang kebanggaan terhadap Laras, kini memohon padaku. Aku bisa membayangkan keadaan mereka sekarang. Mungkin rumah itu tidak lagi terasa hangat, tidak lagi dipenuhi suara tawa seperti dulu saat mereka sibuk mengagung-agungkan Laras.
Mungkin sekarang rumah itu hanya berisi tangisan seorang bayi yang ditinggalkan ibunya. Dulu, aku pasti akan langsung bergegas membantu. Aku akan datang dengan harapan bisa diterima, bisa dicintai, bisa mendapatkan sedikit penghargaan dari mereka. Tapi aku bukan Liana yang dulu lagi. Aku menaruh ponselku kembali ke meja tanpa membalas. Adrian, yang melihat ekspresiku berubah, menatapku penuh perhatian. "Siapa?" tanyanya lembut. Aku menghela napas dan tersenyum tipis. "Tidak penting." Adrian tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya menggenggam tanganku dengan hangat, seolah mengingatkanku bahwa aku tidak lagi sendiri. Aidan berlari kecil ke arahku dan memeluk pinggangku erat. Aku membungkuk dan membelai rambutnya dengan lembut. "Mama, Aidan sayang Mama," ucapnya polos. Aku tersenyum, menahan air mata yang entah kenapa ingin jatuh. "Mama juga sayang Aidan, Nak." Dulu, aku selalu mencari kasih sayang di tempat yang salah. Aku selalu berharap ibu dan ayah akan melihatku, akan menganggapku berharga. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak perlu mereka untuk merasa berharga. Aku telah membangun hidupku sendiri. Aku telah memilih kebahagiaanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Aku telah menang. Dan mereka kini merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku. Hidup memang selalu adil. Hanya saja, caranya seringkali tak terduga. Aku belajar bahwa cinta dan penghargaan tidak harus datang dari orang tua yang tidak tahu artinya keadilan. Selama bertahun-tahun, aku berjuang untuk mendapatkan pengakuan mereka, mencoba menjadi anak yang sempurna, berharap suatu hari mereka akan melihatku dengan bangga. Tapi aku akhirnya menyadari, penghargaan sejati tidak bisa dipaksakan, terutama dari mereka yang telah menutup hati sejak awal. Aku tidak lagi mencari cinta di tempat yang salah. Aku menemukannya dalam pelukan suamiku yang selalu mendukungku, dalam tawa anakku yang tumbuh dengan kasih sayang, dan dalam diriku sendiri yang kini belajar menghargai setiap langkah yang telah kujalani. Ketidakadilan yang dulu begitu menyakitkan kini tak lagi membebaniku. Masa lalu tetap ada, tapi aku tak lagi hidup di dalamnya. Aku telah melangkah maju, meninggalkan luka-luka yang dulu mengikatku. Dan kini, aku tak lagi peduli dengan mereka yang pernah meremehkanku. Aku sudah menang. Bukan dengan membalas dendam, tapi dengan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, tanpa mereka. Kisah ini menunjukkan bagaimana ketidakadilan dalam keluarga dapat meninggalkan luka mendalam. Liana, yang sejak kecil selalu berusaha menjadi anak yang baik, justru dihina karena tidak bisa memiliki anak. Sementara adiknya, Laras, yang hamil di luar nikah, malah dipuja dan dibanggakan. Namun, hidup punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Orang tua yang pilih kasih akhirnya harus menanggung akibat dari keputusan mereka. Laras yang dulu dielu-elukan, justru menjadi beban bagi mereka. Sementara Liana, yang dulu dihina, bangkit dan menemukan kebahagiaan bersama suami dan anak angkatnya. Kesimpulannya, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung terlihat. Kadang, karma bekerja perlahan tapi pasti. Mereka yang menyakiti orang lain dengan pilih kasih dan ketidakadilan, pada akhirnya akan merasakan akibat dari perbuatannya.
Sementara mereka yang tetap kuat dan berusaha mencari kebahagiaannya sendiri, akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.